Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tugas 3. Kita akan membahas tentang array dari Java. Untuk sintak import java.util.scanner. Fungsinya mengimport kelas scanner dari Java library. Tujuannya digunakan untuk membaca input dan user melalui keyboard. Tanpa ini scanner tidak dikenal oleh Java. Deklarasi kelas. Kita menamai kelasnya yaitu hitung gaji array. Public class bisa diakses dari mana saja. Kelas hitung gaji array membuat kelas baru bernama hitung gaji array. Semua kode Java harus berada di kelas untuk function-functionnya. Sekarang kita akan membahas tentang public static void main string argument. Public artinya method bisa diakses dari luar kelas. Static method bisa dijalankan tanpa membuat objek kelas. Void tidak mengembalikan nilai. String menampung argumen dari command line. Catatan program mulai dijalankan dari sini, oke. Kita lanjut membuat scanner. Scanner input sama dengan new scanner system in. Fungsinya untuk membuat objek input dari kelas scanner. System in fungsinya untuk membaca input dari keyboard maksud saya. Dengan ini kita bisa membaca input berupa string, next line atau int, next in. Int itu untuk seperti angka. Kalau stringnya itu untuk nanti kita kan akan menginput A, B atau C. Double gaji pokok 5 juta, 6,5 juta, 9,5 juta. Untuk array kita mulai hitungan dari 0 ya, bukan dari 1. Membuat array bertipe double bernama gaji pokok. Array berisi 3 elemen masing-masing gaji pokok golongan A, B, C. 0 untuk golongan A, 1 untuk golongan B, 2 untuk golongan C. Kemudian kita lanjut ke array presentasi lembur. Double presentasi lembur ini untuk memilih persen-persennya. Array menyimpan presentasi lembur untuk jam 1 sampai 5. Untuk 1 jam kita bisa input 0, maka hasilnya 30%. Untuk 2 jam kita input 1, maka hasilnya 32% dan seterusnya. Input golongan. Sistem outprint masukkan golongan ABC, string golongan, input next line to upper class. Sistem outprint menampilkan teks tanpa pindah baris. Input next line membaca input user sebagai string. Tadi contohnya kita input A, B atau C. To uppercase memastikan input huruf kapital, jadi A tetap dianggap A besar, atau kita input A kecil juga tetap dianggap. Kurang lebih begitu. Input jam lembur. int jam lembur sama dengan input next int. Membaca input user integer, menyimpan jumlah jam lembur di jam lembur. Seperti yang saya bilang tadi, int untuk angka, bro. Int indeks gaji 1, if golongan equals A. Oke, ini sintak untuk if-ifan. Indeks gaji akan dipakai untuk mengambil gaji pokok dari array. Min 1 tanda golongan tidak valid. Golongan equal A membandingkan isi string atau bukan. Jadi kalau minus 1 misal kita inputnya di bawah dari 0, maka akan muncul notif bukan. Cek validasi golongan. Jika input tidak A, B, C, maka tampilannya akan pesan error. Return keluar dari method main, program berhenti. Ambil gaji pokok dari array. Double gaji sama dengan gaji pokok indeks gaji. Mengambil nilai gaji pokok sesuai golongan dari array gaji pokok. Contoh jika indeks sama dengan 0, sama dengan isi gajinya 5 juta. Seperti yang saya bilang tadi. Hitung gaji lembur. Gaji lembur sama dengan 0, default tidak. Jika tidak lembur, maka nggak ada hasil lemburnya. Kalau mau ada lemburan, misalnya input 1, maka hasilnya jam 1 sampai 4, ambil presentasi dari array sesuai jam lembur. Contoh jam 2, persentase lemburnya 32%.
lebih dari 5 jam, selalu ambil persen lembur 4 sama dengan 38%. Hitung total gaji. Double total gaji sama dengan gaji plus gaji lembur. Fungsinya menjumlahkan gaji pokok plus lembur sama dengan total gaji. Tampilan hasil. /n pindah baris sebelum menampilkan hasil. String, format, persen, koma off, gaji, format angka, operator ribuan. Biar lebih rapi. Terima kasih.